Samsung baru mengeluarkan E-series terbarunya di tahun 2021 ini. Salah satunya adalah A52 yang sepertinya banyak menarik perhatian banyak orang. Kami tidak heran karena HP ini adalah penerus dari A51 yang katanya HP Android terlaris di dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perbedaan antara A51 dan A52 cukup jauh? Dan bagi yang sudah beli A51, perlu nggak upgrade ke A52? Kedua HP ini punya desain yang sangat berbeda. A51 ada dua varian, yang satu pakai bahan glass stick dan dia punya finishing yang kasih efek warna-warni. Yang satu lagi sedikit lebih simpel dan bahannya lebih kayak plastik yang dibikin seperti aluminium. Sedangkan A52 itu jauh lebih simpel. Bodinya nggak dikasih efek apa-apa. Dan ini malah terlihat refreshing ya, karena HP di kelas segini kebanyakan sangat berwarna-warni. Untuk feels, kalau saya sentuh-sentuh, antara kedua HP ini sangat mirip. Sepertinya material dasarnya sama, yaitu plastik. Terus A51 di pinggirnya melengkung, kalau A52 itu datar. Dan itu bisa memberikan kesan yang berbeda antara kedua HP ini. Salah satunya A51 jadi terkesan lebih tipis dibandingkan A52. Terutama kalau dibandingkan dari samping. Kalau dari atas sih nggak terlalu beda jauh. Terus BAM A52 lebih besar, tapi BAM-nya dibikin menyatu dengan bodi belakangnya. Lalu Samsung kembali menghadirkan rating IP67 di Galaxy A52. Setelah sempat absen di beberapa generasi, termasuk di A51. Sekarang kita ke bagian depan. Kedua HP ini sama-sama memakai desain Infinity O Display. Dan sebetulnya yang banyak dikomenin netizen adalah bezel A52 yang dibilang tebal. Memang terlihat A52 lebih tebal dibandingkan dengan A51 ya, tapi sebetulnya nggak jauh-jauh banget perbedaannya. Dan untuk HP kelas segini, A52 saya bilang masih tergolong tipis. HP lain di kelas ini rata-rata masih lebih tebal. Ukuran layarnya sama-sama 6,5 inci, tapi A52 memang sedikit lebih lebar dan lebih tinggi dibandingkan A51. Untuk panelnya sama-sama memakai Super AMOLED dengan resolusi Full HD+. Perbedaannya, A52 mendukung refresh rate 90 Hz, jadi bisa terasa lebih smooth kalau kita scrolling. Kalau untuk karakteristik warna sih, saya lihat masih cukup mirip keduanya. Sama-sama bagus di kelasnya. Untuk chipset, ada perbedaan. A51 memakai Exynos 9611, sedangkan A52 memakai 720G. Kalau di atas kertas sih, memang lebih bagus Snapdragon 720G dan sebetulnya perbedaannya cukup signifikan. Buat saya ini adalah upgrade yang lumayan besar. Saya tes dari berbagai benchmark pun angkanya memang lebih besar A52 dan cukup jauh perbedaannya. Tapi kalau bahas performa gaming, tentunya agak sedikit rumit. Karena optimalisasi setiap game yang bisa berbeda terhadap bermacam-macam device. Seperti yang kita tahu, kalau dipakai main game PUBG, Exynos 9611 di A51 ini bisa dapat settingan smooth ekstrim. Sedangkan kalau di A52, seperti di HP lain dengan chipset yang sama, frame rate mentok di ultra. Sebetulnya smooth ekstrim di Exynos 9611 nggak stabil-stabil banget, apalagi pas awal-awal. Tapi untuk sekarang sudah lebih stabil sih. Pas saya tes bisa dapat average frame rate di angka 52 fps. Lumayan walau belum bisa nyampe 60 fps. Kalau A52 mentok di sekitar 40 fps karena settingan ultra. Walau saya percaya sebetulnya chipset ini mampu kalau dikasih ekstrim. Tapi kalau main game berat lainnya sih beda cerita. Seperti COD Mobile. A51 mentok di grafis high dan frame rate high, kalau A52 di grafis high bisa hingga max. A51 kalau main mode multiplayer masih lumayan smooth lah, walau nggak sestabil A52, tapi kalau main mode Battle Royale nggak bisa. Cukup signifikan bedanya ya, lebih bagus A52. Game lain seperti Genshin Impact juga tentu lebih smooth di A52. Kalau game MOBA seperti Mobile Legends ataupun League of Legends sih cukup mirip di antara keduanya. Bisa set grafis cukup tinggi dan bisa dapat 60 fps. Untuk performa harian lebih enak A52, apalagi layarnya 90 Hz, jadi bisa terasa lebih smooth. Tapi sebetulnya A51 setelah dapat update One UI 3 sih terasa lebih smooth dibandingkan dulu. Jadinya kecepatan buka tutup aplikasi dan multitasking udah cukup bisa mengimbangi A52. Untuk slot, A51 punya 3 slot sedangkan A52 hybrid. Lalu kedua HP ini tentunya ada NFC. Sekarang kita ke bagian kameranya. Kamera utamanya memang ada upgrade ya, dari 48 megapiksel ke 64 megapiksel. 3 kamera lainnya kurang lebih sama, 12 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel makro, dan 5 megapiksel depth sensor. UI kameranya mirip, palingan fiturnya ada yang sedikit berbeda. Di A52 ada fitur fun, yang intinya filter dari Snapchat sih. Terus ada AR Doodle, dan yang cukup mengejutkan ada mode Pro Video.
Sedangkan di A51 absen. Selebihnya seperti mode slow motion dan super slow motion sama-sama ada. Untuk potret beda nama aja. A51 namanya live focus, A52 namanya jadi potret. Oh ya, A52 disematkan OIS ya, sedangkan A51 nggak ada. Sekarang ke hasilnya. Untuk kamera ultrawide-nya, di kebanyakan foto yang saya ambil, perbedaannya paling di white balance ya. A51 agak warm, sedangkan A52 lebih cool. Kalau untuk ketajaman, detail dan dynamic range terlihat mirip di antara keduanya. Tapi ada sih, dua foto pas sore hari terlihat kalau bagian shadow di A51 lebih terang. Nah, pas kondisi low light dan extreme low light, terlihat kalau ultrawide A52 lebih baik dibandingkan A51. Foto di A51 terlihat ingin dibikin sedikit lebih terang exposure-nya, tapi jadinya sangat noisy. Terus pas saya cek ISO-nya, ternyata A52 ISO-nya lebih tinggi. ISO tinggi harusnya lebih noisy, tapi ini terbalik ya. Jadi sepertinya processing foto di A52 memang lebih baik. Untuk night mode-nya juga terlihat lebih baik A52 ya. A51 detailnya banyak yang terlihat lebih soft. Terus warna juga ada yang lebih pucat. Untuk kamera utamanya kebanyakan foto yang saya ambil, yang paling terlihat ada perbedaan di white balance. Lagi-lagi A51 lebih warm, sedangkan A52 lebih cool atau biru. Untuk reproduksi detail, kalau saya lihat sih di antara keduanya cukup mirip. Sama-sama bagus. Paling ketajaman ya. Memang kalau di zoom in kelihatan kalau A52 lebih tajam dibanding A51. Make sense ya, karena resolusinya yang lebih tinggi. Untuk warnanya terlihat sangat berbeda ya. A51 itu cenderung ke arah vivid, saturasinya tinggi. Kalau A52 warnanya lebih natural. Kalau untuk dynamic range, kadang ada yang mirip tapi nggak sedikit juga yang berbeda. Kalau saya perhatikan sih, A51 itu cenderung mau bikin fotonya lebih terang dikit. Jadinya daerah shadow lebih terang, tapi bagian highlight jadi hampir overexpose. Bahkan sesekali ada foto yang A51 jadinya overexpose di bagian langit. Ini udah saya foto berkali-kali tetap seperti ini, padahal HDR-nya nyala. Foto portrait untuk edge detection dan efek bokehnya sama-sama bagus. Keduanya sebetulnya bisa nyalain HDR juga pas foto portrait. Tapi di beberapa foto, background di A51 lebih overexposed dibanding A52. Nah, kalau foto low light dan extreme low light, menurut saya lagi-lagi A52 ada improvement dibandingkan A51. Detail fotonya terlihat lebih tajam, nggak seperti A51 yang soft. Terus A51 juga lebih noisy. Night mode di A52 juga terlihat lebih baik dibandingkan A51. Untuk kamera makro, ketajamannya cukup mirip. Paling ada perbedaan white balance. Terus kalau saya perhatikan, A52 jarak dengan subjek bisa sedikit lebih dekat dibandingkan dengan A51. Kamera depannya sama-sama beresolusi 32 megapiksel. Untuk hasil selfie-nya sih secara keseluruhan sangat mirip di antara kedua HP ini ya. Terus perekaman videonya sama-sama bisa hingga 4K 30 fps baik di ultrawide ataupun kamera utamanya. Untuk kamera ultrawide-nya sebetulnya cukup mirip ketajamannya. Paling di kondisi backlight, daerah shadow di A52 dibikin terang ya dibandingkan A51. Untuk kamera utama ada beberapa perbedaan. Yang pertama, A52 bisa merekam di resolusi Full HD 60 fps, sedangkan A51 hanya bisa di 30 fps di semua resolusinya. Untuk warna dan kontras, ada sedikit perbedaan, tapi menurut saya nggak jauh bedanya. Di mata saya yang cukup terlihat sih ketajamannya. A52 hasilnya lebih tajam dibandingkan A51. Kedua HP ini sama-sama ada fitur ultra steady, slow motion, dan super slow motion juga. Kapasitas baterai kedua HP ini berbeda sedikit. A51 punya kapasitas 4000 mAh, sedangkan A52 kapasitasnya 4500 mAh. Untuk charger walaupun di bawaan box sama-sama dapat adaptive fast charging 15 watt, tapi A52 sebetulnya support super fast charging 25 watt, sedangkan A51 enggak. Port sama-sama memakai USB Type-C. Untuk speaker berbeda. A51 cuma satu di bawah, sedangkan A52 sudah stereo. Oke, kesimpulannya seberapa besar upgrade A52 dari A51 ini? Menurut saya upgrade yang diberikan cukup major ya. Memang sih ada sedikit aspek yang lebih unggul A51 seperti bezel layar yang sedikit lebih tipis, tapi itu sedikit doang bedanya. Terus slot yang diganti ke hybrid. Buat saya juga nggak terlalu masalah karena storage minimalnya ini di 128 GB. Kalau untuk desain ini selera sih, tapi saya lebih suka penampilan A52.
Tapi selebihnya ada peningkatan, seperti rating IP67, layar yang sudah 90Hz, stereo speaker, kamera yang lebih baik, dan chipset yang jauh lebih powerful, bahkan sama dengan yang dipakai di A72. Kalau dipikir-pikir, A71 ke A72 perbedaannya nggak sebesar A51 ke A52.